Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang tengah mencari ketenangan dan cahaya di tengah gelapnya dunia. Pernahkah Anda merasa terburu-buru oleh kehidupan seperti angin kencang yang menghantam tanpa henti? Ataukah hati Anda kadang lelah menanggung ujian yang tampaknya tiada akhir? Hari ini kita akan menyelami sebuah rahasia yang jarang disadari banyak orang. Ilmu sufi tentang kekuatan sabar, kekuatan yang mampu menenangkan hati dan membuka mata batin untuk melihat keajaiban di balik setiap cobaan. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dari sahabat semua. Pernahkah Anda merasakan sabar sebagai sesuatu yang menenangkan, bukan sekadar menahan diri? Cobalah tulis di kolom komentar pengalaman Anda. Mari kita berbagi, karena perjalanan ruhani akan terasa lebih hangat ketika kita berjalan bersama. Hari ini, mari kita buka tabir sabar yang tersembunyi, menyelami makna yang lebih dalam, dan menemukan rahasia yang bisa mengubah cara kita melihat ujian, kehidupan, dan kehadiran Tuhan di setiap detik yang kita jalani. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar belajar, tetapi merasakan. Bab 1. Rahasia tersembunyi dalam sabar. Ada sebuah kekuatan yang jarang disadari manusia, sebuah energi gaib yang bersemayam di balik kata sederhana, sabar. Para sufi meyakini, sabar bukan sekadar menahan diri dari amarah atau menunggu dalam kebisuan, melainkan sebuah kunci rahasia yang mampu membuka tabir antara manusia dengan Tuhannya. Di balik kesunyian sabar, ada getaran ilahi yang tak bisa dipahami dengan akal biasa. Ia adalah ilmu yang tidak bisa diajarkan di kitab biasa, melainkan hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih dan jiwa yang berani menanggung ujian. Sabar, dalam pandangan para arif billah, ibarat pintu tak terlihat yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin. Setiap kali seorang hamba dipaksa menghadapi cobaan, di sanalah pintu itu bergetar, menunggu untuk dibuka. Namun tidak semua orang mampu mengetuknya. Kebanyakan manusia justru terpeleset dalam keluh kesah, marah dan tergesa, hingga mereka tak pernah tahu bahwa di balik derita yang menghimpit, tersembunyi sebuah rahasia. Sabar bukan hukuman, melainkan panggilan menuju kedewasaan ruhani. Dalam kesunyian sabar, ada percakapan rahasia antara jiwa dan Tuhannya. Tidak terdengar oleh telinga manusia, tidak tertulis dalam aksara duniawi, tetapi terasa di ruang batin yang paling dalam. Orang-orang yang mampu bersabar merasakan seolah ada tangan tak kasat mata yang menopang mereka, menjaga agar langkahnya tetap teguh ketika dunia berusaha meruntuhkan. Mereka tampak diam di hadapan manusia, namun sesungguhnya sedang bercakap dengan keabadian. Diam mereka bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menaklukkan gelombang. Jika kita merenung lebih dalam, sabar adalah cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata hati. Mata kepala mungkin hanya menyaksikan luka, kehilangan, atau kepedihan, tetapi mata hati yang diterangi sabar melihat sesuatu yang lain. Sebuah proses pemurnian, sebuah jalan rahasia menuju pemahaman yang lebih tinggi. Disinilah letak misterinya. Mengapa para sufi mampu tersenyum di tengah luka, mampu tenang di tengah badai? Mereka tahu bahwa sabar bukan sekadar menahan, tetapi juga menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Maka ketika Anda diuji, jangan buru-buru berprasangka buruk. Berhentilah sejenak, dengarkan suara halus yang berbisik di kedalaman jiwa Anda. Mungkin itu adalah panggilan untuk memasuki ilmu yang lebih tinggi. Ilmu sabar, sebuah ilmu yang sunyi, misterius, namun mengandung kekuatan besar yang mampu mengubah jiwa yang rapuh menjadi jiwa yang bercahaya. Inilah rahasia yang disembunyikan para sufi dari pandangan dunia, bahwa sabar bukan kelemahan, melainkan jalan menuju kekuatan sejati. Bab 2. Sabar sebagai cahaya batin. Ada satu hal yang sering terlewat dari pandangan manusia. Sabar bukan hanya sikap, tetapi cahaya batin yang tak kasat mata. Cahaya ini tidak memancar dari wajah, bukan pula dari ucapan, melainkan dari kedalaman jiwa yang telah melewati ujian. Para sufi menggambarkan sabar sebagai lentera kecil yang tetap menyala meski ditiup badai kehidupan. Lentera itu mungkin tampak redup, namun cukup untuk menerangi jalan seorang hamba di tengah gelapnya penderitaan. Ketika dunia tampak menghimpit,
Ketika masalah datang silih berganti, cahaya sabar adalah satu-satunya sinar yang mencegah jiwa jatuh dalam kegelapan. Orang yang kehilangan cahaya ini akan mudah tersesat, tenggelam dalam amarah dan keputusasaan. Namun mereka yang memelihara sabar akan tetap menemukan jalan, meski ia berjalan sendirian dalam malam panjang kehidupan. Inilah mengapa para arif menyebut sabar sebagai cahaya batin. Ia bukan sekadar kekuatan menahan, melainkan penuntun yang membawa jiwa kepada pemahaman yang lebih tinggi. Cahaya sabar menjadikan manusia melihat sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Di saat yang lain hanya melihat luka, ia mampu menangkap makna penyembuhan. Di saat yang lain hanya merasakan kehilangan, ia justru menyadari bahwa ada ruang kosong yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Cahaya ini membuat orang yang sabar seolah memiliki penglihatan kedua. Mata batin yang menyaksikan kebenaran yang tersembunyi di balik tirai dunia. Para sufi berkata, barang siapa melihat dengan sabar, ia akan melihat dengan mata hati. Dan barang siapa melihat dengan nafsu, ia hanya akan melihat dengan mata kepala. Kalimat ini sederhana, tetapi menyimpan kedalaman. Sebab mata kepala hanya mampu menilai dari permukaan, sedangkan mata hati yang diterangi, sabar mampu menyelami makna di balik peristiwa. Inilah yang membuat seorang sufi tetap tenang, bahkan ketika seluruh dunia tampak menentangnya. Ia berjalan tidak dengan cahaya dunia, melainkan dengan cahaya dari sisi Tuhan. Maka sabar bukanlah sekadar menunggu. Ia adalah proses mengasah mata hati agar mampu melihat kehadiran Tuhan di balik setiap ujian. Ia adalah cahaya batin yang menuntun manusia melewati kegelapan hingga ia sadar bahwa penderitaan hanyalah tirai tipis dan di baliknya ada wajah kasih sayang Allah yang selalu mengawasi. Bab 3. Sabar dan rahasia waktu. Waktu adalah rahasia yang paling sulit ditebak manusia. Ia bergerak diam-diam, menguji siapa yang tergesa dan siapa yang mampu menunggu. Para sufi memandang bahwa sabar adalah seni berdamai dengan waktu. Sebuah seni yang mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus segera terwujud. Ada doa yang butuh perjalanan panjang sebelum terkabul. Ada harapan yang harus melewati ribuan detik hening sebelum nyata. Sabar membuat kita mengerti bahwa penundaan bukanlah penolakan, melainkan persiapan agar jiwa kita lebih layak menerima apa yang diminta. Ketergesaan adalah sifat nafsu, dan nafsu selalu ingin instan. Tetapi sabar mengajarkan manusia untuk menundukkan dorongan itu, hingga ia mampu selaras dengan irama waktu Tuhan. Disinilah letak rahasia yang sulit dipahami kebanyakan orang. Ketika sesuatu ditunda, sebenarnya Allah sedang menata agar segala hal datang pada saat yang paling tepat. Orang yang sabar tidak akan terburu-buru meraih buah yang belum matang, karena ia tahu buah itu baru akan manis jika dipetik pada waktunya. Waktu adalah guru yang diam, dan sabar adalah murid yang tekun. Setiap detik yang berjalan sebenarnya sedang mengajarkan manusia tentang arti penyerahan diri. Orang yang sabar tidak memaksa waktu untuk berlari lebih cepat, tetapi ia menyesuaikan langkahnya, yakin bahwa ada hikmah yang sedang ditanam dalam keterlambatan. Dalam penundaan ada penguatan, dalam keterlambatan ada pengajaran, dan hanya orang sabar yang mampu menangkap pelajaran itu. Para sufi berkata, orang yang sabar tidak menunggu dengan gelisah, tetapi menunggu dengan keyakinan. Perbedaan ini tipis, namun mendalam. Menunggu dengan gelisah hanya akan menambah beban, sedangkan menunggu dengan keyakinan justru melahirkan ketenangan. Mereka tahu bahwa waktu adalah ciptaan Allah, dan setiap ciptaan memiliki rahasia yang tidak mungkin salah tempat. Maka mereka berdiri tenang, sekalipun doa mereka belum terjawab, karena mereka tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka sabar dalam menghadapi waktu adalah latihan untuk mempercayai kehendak-Nya. Saat kita belajar menunggu dengan hati yang lapang, sebenarnya kita sedang ditempa untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita minta. Sabar adalah kunci untuk menembus rahasia waktu, dan hanya mereka yang berani menundukkan tergesa hatinya, yang akan menemukan betapa indahnya rencana Tuhan. Bab 4. Sabar dan nafsu yang tertundukkan. Di dalam diri setiap manusia ada api yang menyala, api nafsu. Api itu bisa menghangatkan, tetapi juga bisa membakar habis jiwa. Nafsu selalu berbisik,
mendorong kita untuk segera mendapatkan apa yang kita inginkan, tanpa menunggu, tanpa menimbang, tanpa bersyukur. Inilah sebabnya, sabar dipandang oleh para sufi sebagai pagar yang menjaga jiwa dari api nafsu yang liar. Tanpa pagar itu, manusia akan menjadi budak dari keinginannya sendiri. Sabar bukanlah musuh nafsu, tetapi penunduknya. Dengan sabar, manusia belajar bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Ia belajar bahwa penundaan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan tersembunyi. Saat seseorang bersabar, ia sedang berdiri di atas nafsunya, mengendalikannya, bukan diperbudak olehnya. Dan kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah menaklukkan dunia luar, melainkan menaklukkan diri sendiri. Bagi para sufi, orang yang bersabar bukanlah orang yang kehilangan daya, melainkan orang yang memiliki kekuatan untuk menahan gejolak batin. Mereka tampak diam, tetapi di balik diam itu sedang berlangsung peperangan yang hebat antara akal, hati, dan nafsu. Ketika sabar dimenangkan, api nafsu tidak padam, tetapi jinak, menjadi energi yang bisa diarahkan untuk kebaikan. Nafsu yang tertundukkan melahirkan kebebasan sejati. Sebab apa artinya merdeka jika hati masih diperbudak oleh keinginan yang tak ada ujungnya? Orang yang bersabar melepaskan diri dari belenggu itu. Ia tidak lagi diperintah oleh nafsu, tidak lagi dikuasai oleh keinginan instan, tetapi berjalan dengan tenang mengikuti kehendak Tuhannya. Inilah yang disebut para sufi sebagai kemerdekaan ruhani. Kemerdekaan yang hanya bisa dicapai lewat sabar. Maka sabar adalah kemenangan yang tidak diumumkan dengan teriakan, melainkan terasa dalam keheningan. Orang yang sabar telah menaklukkan musuh terbesar, dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mampu menundukkan dirinya, dunia tidak lagi memiliki kuasa penuh atasnya. Ia telah menemukan kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa direbut, dan tidak bisa dipatahkan. Bab 5. Sabar sebagai jalan menuju makrifat. Ada sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang berani menempuh jalan sunyi. Sabar adalah pintu menuju makrifat. Makrifat bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan pengenalan langsung kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan sabar adalah anak tangga yang harus dilewati sebelum seseorang sampai pada pengenalan itu. Tanpa sabar, jiwa akan mudah goyah dan pintu makrifat akan tetap tertutup rapat. Para sufi percaya bahwa sabar melatih hati untuk tetap teguh dalam menghadapi gelombang kehidupan. Setiap musibah, setiap penundaan, setiap rasa sakit adalah penghalang yang menguji. Apakah seorang hamba akan tetap berpegang pada Tuhannya, atau justru melepaskan genggamannya? Hanya mereka yang memilih untuk bersabar, yang akhirnya dipeluk oleh ketenangan ilahi, lalu diperkenankan untuk merasakan sedikit dari keagungan makrifat. Sabar mengajari manusia untuk tidak hanya menerima ketentuan Allah, tetapi juga merasakan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Dengan sabar, seorang hamba belajar melihat bahwa setiap kejadian, betapapun pahitnya, adalah bagian dari tarian rahasia Sang Pencipta. Dan ketika hati sudah sanggup melihat keindahan dalam kepahitan, disitulah ia mulai mengenal Allah bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Makrifat tidak lahir dari banyaknya kata-kata, melainkan dari kesanggupan jiwa menahan diri dalam diam yang penuh penyerahan. Sabar menyiapkan ruang itu. Ia membersihkan hati dari keruhnya amarah, iri, dan keluh kesah, hingga hati menjadi seperti cermin bening yang mampu memantulkan cahaya ketuhanan. Orang yang bersabar tidak hanya mengenal Allah lewat cerita, tetapi merasakannya hadir dalam denyut nafas, dalam detak jantung, dalam setiap bisikan sunyi yang menenangkan. Maka sabar adalah jembatan menuju pengenalan yang sejati. Barang siapa berani melewati jembatan itu, ia akan sampai pada makrifat. Keadaan di mana dunia tak lagi membingungkan, sebab ia sudah menemukan bahwa semua yang terjadi hanyalah jalan pulang menuju Allah. Dan di titik itu, sabar tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai karunia yang mengantar manusia menuju cahaya yang abadi. Bab 6. Sabar dalam menempa jiwa. Jiwa manusia tidak lahir dalam keadaan matang. Ia harus ditempa, dipukul, dibakar, lalu didinginkan berkali-kali, sebagaimana besi ditempa menjadi pedang yang tajam. Dalam pandangan para sufi, sabar adalah api dan air sekaligus yang menempah jiwa.
Tanpa sabar, jiwa akan tetap rapuh, mudah patah oleh sedikit guncangan. Tetapi dengan sabar, jiwa ditempa menjadi kuat, bercahaya, dan siap menanggung amanah besar dari Tuhannya. Setiap ujian yang datang, sesungguhnya adalah palu yang mengetuk jiwa. Orang yang tidak sabar akan merasa hancur berkeping-keping karena ia hanya melihat sakitnya pukulan. Tetapi orang yang bersabar memahami bahwa setiap ketukan adalah bagian dari proses pembentukan. Mereka melihat jauh ke depan. Palu ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan kesadaran inilah yang membuat sabar menjadi kekuatan yang menenangkan, bukan beban yang melemahkan. Sabar juga adalah cermin yang memperlihatkan siapa diri kita yang sebenarnya. Ketika segalanya berjalan sesuai keinginan, mudah bagi kita untuk terlihat tegar. Tetapi saat semua rencana runtuh, saat dunia seperti berbalik arah, barulah tampak siapa yang sesungguhnya memiliki kekuatan hati. Orang yang sabar akan tetap berdiri, meski dunia berusaha menjatuhkannya. Dari sinilah terlihat bahwa sabar adalah ukuran kedewasaan jiwa. Para sufi berkata, jiwa yang sabar adalah jiwa yang matang, sebab jiwa yang sabar telah melalui api penderitaan dan air ketenangan, lalu menemukan keseimbangan yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia. Ia tahu bahwa musibah hanyalah jalan, bukan tujuan. Ia mengerti bahwa kehilangan hanyalah perantara untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi. Dan dalam kesadaran itu, ia menemukan kekuatan yang tidak lagi bergantung pada hal-hal fana. Maka, sabar bukan hanya alat untuk bertahan hidup, melainkan sebuah proses penempaan jiwa menuju kesempurnaan. Setiap luka yang diterima dengan sabar menjadi ukiran indah di hati. Setiap air mata yang ditahan menjadi mutiara ruhani. Dan ketika jiwa sudah ditempa oleh sabar, ia akan bersinar, memantulkan cahaya ilahi, hingga dunia pun tidak mampu lagi meruntuhkannya. Bab 7. Sabar sebagai senjata sunyi. Ada senjata yang tidak berbentuk pedang, tidak mengeluarkan suara dentuman, dan tidak terlihat oleh mata manusia. Senjata itu adalah sabar. Para sufi menyebutnya sebagai senjata sunyi karena kekuatannya bekerja di balik diam. Ia tidak menebas tubuh, melainkan melumpuhkan kelemahan jiwa. Ia tidak menumpahkan darah, melainkan menundukkan amarah dan kebingungan. Orang yang sabar tampak seolah kalah di mata dunia. Mereka tidak melawan dengan teriakan, tidak membalas dengan dendam, dan tidak tergesa-gesa membuktikan diri. Namun justru dalam kesunyian itu tersimpan kekuatan besar. Musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Nafsu, amarah, dan keputusasaan. Sabar adalah senjata yang menaklukkan semua itu dengan cara yang tidak dimengerti kebanyakan orang. Para sufi percaya, orang yang sabar adalah prajurit rahasia. Ia berperang bukan di medan yang terlihat, melainkan di medan hati. Ketika dunia menekan, ketika orang lain meremehkan, ia tidak runtuh. Diamnya adalah perlawanan, tenangnya adalah tameng, dan kesetiaannya kepada Allah adalah pedang yang tak terlihat. Inilah senjata sunyi yang membuat musuh-musuh batin akhirnya menyerah. Jika direnungkan, sabar adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Kata-kata tajam tidak bisa melukainya, hinaan tidak bisa menjatuhkannya, bahkan kegagalan pun tidak bisa merobohkannya. Karena orang sabar tidak bertumbuh pada dunia, melainkan pada kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan siapapun yang bersandar kepadanya, tidak ada satupun makhluk yang mampu menggoyahkannya. Maka sabar adalah senjata yang tak perlu diumumkan. Ia tidak berkilau di siang hari, tetapi sinarnya mampu menembus kegelapan malam. Ia adalah rahasia kemenangan sejati. Menang bukan dengan menghancurkan orang lain, melainkan dengan menaklukkan diri sendiri. Bab 8. Sabar dalam menyongsong takdir. Takdir adalah misteri yang selalu membuat manusia gelisah. Kita tidak pernah tahu apa yang menanti di balik pintu hari esok. Ada yang berharap bahagia, namun yang datang justru duka. Ada yang mengira akan kehilangan, tetapi ternyata diberi anugerah. Dalam kebingungan ini, sabar menjadi bekal terpenting untuk menyongsong takdir. Para sufi memahami, takdir tidak bisa ditolak dengan keluh kesah, melainkan hanya bisa dipeluk dengan sabar. Sabar dalam menerima takdir bukanlah pasrah buta. Ia adalah kesadaran mendalam bahwa di balik setiap peristiwa
ada tangan Tuhan yang sedang mengatur. Orang yang sabar tahu apa yang tampak buruk mungkin menyimpan kebaikan, dan apa yang terlihat indah bisa jadi menyimpan ujian. Maka ia berjalan dengan hati yang lapang, tanpa berlebihan mencintai dunia, tanpa berlebihan membenci ujian, karena semua hanyalah bagian dari skenario ilahi. Para sufi berkata, sabar adalah payung di bawah hujan takdir. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak basah kuyup. Demikian pula dengan takdir. Kita tidak bisa mengubah semua jalan yang telah ditentukan, tetapi dengan sabar, kita bisa melaluinya tanpa kehilangan cahaya hati. Inilah yang membuat orang sabar tetap tegak, meski angin badai kehidupan berhembus dari segala arah. Takdir seringkali datang dengan kejutan. Ada saatnya kita merasa dunia runtuh, ada saatnya kita merasa diangkat ke puncak. Tetapi bagi orang yang sabar, keduanya sama saja. Ia tidak terpesona oleh manisnya nikmat, tidak pula hancur oleh pahitnya musibah. Ia menerima dengan tenang karena ia tahu semua hanyalah titipan. Yang abadi hanyalah Allah dan kepadanyalah semua takdir bermuara. Maka sabar dalam menyongsong takdir adalah seni berjalan di jalan kehidupan tanpa kehilangan arah. Ia adalah kompas yang membuat hati tetap teguh, bahkan ketika peta kehidupan robek di tangan. Dengan sabar, manusia tidak hanya menerima takdir, tetapi juga menemukan makna di baliknya. Dan disitulah letak kedewasaan rohani yang sejati. Bab 9, sabar sebagai jalan cinta ilahi. Cinta kepada Allah bukan sekadar kata yang indah diucapkan, melainkan jalan panjang yang penuh ujian. Para sufi memahami bahwa sabar adalah tanda cinta yang sejati. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengaku mencintai Tuhan jika ia tidak sanggup menerima ujian yang datang darinya? Cinta sejati selalu diuji, dan sabar adalah jawaban hati yang berpegang teguh meski cobaan datang silih berganti. Ketika seorang hamba mencintai Allah, ia tidak hanya mencintai nikmatnya, tetapi juga merangkul ujian yang diberikannya. Sabar menjadi bukti bahwa cintanya tidak palsu. Dalam keheningan sabar, seorang pecinta ilahi menunjukkan kesetiaannya, bahwa ia tetap memilih bersama Allah, meskipun dunia menjauhi dan segala sesuatu dirampas darinya. Inilah cinta yang tidak bisa diukur oleh kata, hanya bisa dibuktikan dengan kesabaran. Para sufi sering menyebut sabar sebagai nafkah cinta. Tanpa sabar, cinta akan rapuh, mudah hancur ketika diuji. Tetapi dengan sabar, cinta justru semakin kuat, semakin murni, semakin dalam. Orang yang sabar akan menemukan bahwa setiap luka adalah tanda kasih sayang, setiap air mata adalah undangan untuk mendekat. Cinta ilahi tidak tumbuh di jalan yang mulus, tetapi mekar di tanah ujian yang keras. Bagi pecinta sejati, sabar bukanlah beban, melainkan hadiah. Sebab melalui sabar, ia merasakan kedekatan yang lebih halus dengan Tuhannya. Ia tahu bahwa setiap detik sabar adalah langkah menuju pelukan kasih sayang ilahi. Maka semakin banyak ia bersabar, semakin besar pula cintanya kepada Allah, dan semakin nyata pula rasa cintanya diterima oleh Sang Kekasih Abadi. Maka, sabar adalah jalan cinta. Barang siapa menempuhnya, ia akan menemukan bahwa cinta ilahi bukanlah janji kosong, melainkan kenyataan yang hadir dalam hati. Orang yang sabar akan merasakan kehangatan cinta itu, meski dunia dingin dan keras. Dan ketika cinta ilahi sudah memenuhi jiwa, tidak ada lagi yang mampu mengguncangkan, sebab ia telah menemukan cinta yang tak pernah berakhir. Bab 10, sabar sebagai puncak kekuatan rohani. Setiap perjalanan rohani memiliki puncak yang tersembunyi, dan bagi para sufi, puncak itu adalah sabar yang sempurna. Sabar bukan lagi sekadar menahan diri atau menunggu, tetapi telah menjadi inti dari seluruh kehidupan. Ia adalah pusat kekuatan yang menenangkan hati, meneguhkan jiwa, dan menjadikan manusia mampu berdiri teguh di tengah badai dunia, sekalipun semua mata manusia menilai ia lemah. Orang yang telah mencapai puncak sabar, mampu melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Ia tidak terhanyut oleh kemarahan, tidak terpikat oleh kesenangan, tidak takut pada kehilangan. Segala peristiwa, betapapun pahitnya, diterima dengan hati yang lapang. Sebab ia tahu semua itu adalah ujian, bukan hukuman, adalah panggilan, bukan kebetulan, adalah pelajaran dari Sang Pencipta, bukan sekadar realitas duniawi.
Para sufi mengajarkan bahwa sabar yang telah menjadi puncak kekuatan ruhani adalah sakti yang tersembunyi. Ia bukan terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam setiap denyut nafas dan detak jantung. Orang yang sabar pada puncak ini berjalan di dunia, tetapi hatinya sudah tidak terikat dunia. Ia mampu melihat hakikat segala sesuatu, menyentuh rahasia yang tak terlihat, dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hela nafas. Di titik ini, sabar menjadi energi yang menyinari kehidupan. Setiap keputusan yang diambil bukan karena tergesa-gesa atau karena takut kehilangan, tetapi karena hati yang tenang telah menuntun dengan kebijaksanaan. Segala rasa takut, cemas, dan gelisah telah lenyap, digantikan oleh keteguhan rohani yang membuat manusia seperti menapaki dunia dengan kaki di bumi dan hati yang melayang di langit. Maka sabar adalah puncak kekuatan rohani. Ia bukan hanya kunci ketenangan, tetapi juga jembatan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah. Barang siapa mampu menapaki jalan ini, ia akan menemukan bahwa semua ujian, penderitaan, dan kesulitan hanyalah proses menuju cahaya abadi. Dan di dalam cahaya itulah, manusia menemukan bahwa sabar bukan sekadar menahan diri, tetapi telah menjadi kekuatan yang mampu menembus dunia dan menyentuh yang ilahi. Sahabat jiwa, demikianlah rahasia ilmu sufi tentang kekuatan sabar yang kita telusuri hari ini. Semoga setiap detik perjalanan ini membuka mata hati kita, menguatkan jiwa, dan menenangkan hati di tengah ujian kehidupan. Ingatlah, sabar bukan hanya menahan diri, tetapi juga seni menundukkan hati untuk selaras dengan kehendak Allah. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami kekuatan sabar, teguhkan iman kami, dan jadikan ujian hidup sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadamu. Lapangkan dada kami, lindungi jiwa kami, dan anugerahkan ketenangan yang hanya Engkau yang bisa beri. Amin. Jika sahabat merasakan hikmah dari video ini, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan tuliskan pengalaman sabar Anda di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan, karena setiap langkah spiritual lebih indah ketika ditempuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.